Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 9 dari latihan 3 halaman 58 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 2 Operasi Hitung Pecahan. Oke, langsung saja nomor 9, hitunglah hasilnya. A 0,234 dikali 0,11. Nah adik-adik, untuk perkalian desimal ini, apalagi yang ini angkanya 11 ya, kita anggapnya ya, itu gampang banget adik-adik ya. Nah pertama adik-adik, abaikan dulu komanya ya. Jadi kita ambil angka pokoknya, kita anggap ini adalah 234 dan ini kita anggap 11 ya adik-adik ya. Nah ini adalah perkalian khusus 11. Kalau angka berapapun dikali 11, ini kan 234 ya, dikali 11, caranya gampang adik-adik. Nah adik-adik tinggal fokus ke sininya aja. Ini ada berapa angka nih adik-adik? Ada 3 angka kan. Nah maka jawabannya itu nanti ada 4 angka adik-adik. 1, 2, 3, 4. Pertama angka yang depan kita tuliskan di paling depan, angka yang belakang kita tuliskan di paling belakang ya. Berikutnya kita jumlahkan 4 tambah 3 berapa adik-adik? Yaitu 7. Maka 7 ini kita tulis di sini. Berikutnya 3 tambah 2 itu adalah 5. Maka 5 tulis sini. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil perkalian dari 234 dikali 11. Sedangkan di soal itu adalah desimal adik-adik. Kalau desimal berarti tinggal kita hitung saja jumlah di belakang komanya tuh ada berapa angka, tinggal dijumlahin. Yang ini kan ada 3, 1, 2, 3. Ini 2, 1, 2. Jadi 3 tambah 2 itu adalah 5. Jadi ada 5 angka di belakang komanya adik-adik. Maka kita tuliskan dulu 2, 5, 7, 4. Nah sekarang kita mau menuliskan komanya di mana. Maka kita tinggal hitung 5 angka di belakang koma ya. Jadi dari paling belakang 1, 2, 3, 4, 5, koma. Nah berarti di sini 0, 0. Jadi jawabannya ini adik-adik, 0,02574. Gitu ya. Nah jadi yang ini 0,02574. Gitu ya. Nah berikutnya sama adik-adik, karena di sini perhatikan ini angkanya beda tipis ya. Di sini ada 5-nya adik-adik ya. 23,45 dikali 0,11 sama kayak tadi ya. Nah yang B ini tadi 23,45 dikali 0,11 kan sama dengan berapa? Nah di sini kita anggap ininya dulu ya, abaikan komanya. Berarti 2345 dikali 11 gitu ya. Nah hasilnya adalah, nah kita lihat adik-adik di sini ada 4 angka. Berarti nanti hasilnya ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Yang depan tulis depan, yang paling belakang tulis paling belakang. Ya 2 sama 5 nih. Berikutnya kita jumlahkan dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena kalau misalkan ada hasilnya lebih dari 10 maka nanti bisa disimpan adik-adik. Jadi nggak bingung ya. Kita jumlahkan dulu nih. 5 tambah 4 adalah 9. Kita tulis di sini. Berikutnya 4 tambah 3 adalah 7. Kita tulis di sini. Berikutnya 3 tambah 2 yaitu 5. Kita tulis di sini. Nah ini jawabannya adalah 25795. Itu cara cepatnya ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau cara bersusun boleh banget ya. Nah sekarang tinggal kita masukin di sini adik-adik ya. Kasih jarak ya biar barangkali nolnya butuh banyak. Jadi kita ada tempatnya 25795. Kita lihat adik-adik di sini. Di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, kebesaran 3, 4. Jadi ada 4 angka di belakang komanya. Nah, jadi tinggal kita hitung saja 4 angka di belakang komanya. Dari paling belakang ya. 1,
2, 3, 4. Berarti komanya di sini adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah 2,5795. Gitu ya. 2,5795. Gitu adik-adik. Gampang banget kan? Oke, berikutnya yang nomor 10. Bilangan persen merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 yang ditulis menggunakan tanda persen. Bilangan 0,33 sama dengan 33/100 dapat ditulis dalam bentuk persen, yaitu 33%. Sementara itu, bilangan 333 per 1000 sama dengan 33,3/100 dapat ditulis sebagai 33,3%. Tulislah bentuk persen dari pecahan-pecahan berikut. Oke adik-adik, nah di sini Kak Akidah mau ajarin cara gampangnya aja deh. Ya, kalau kita mau mengubah pecahan dalam bentuk manapun, ya, mau itu desimal, mau itu pecahan biasa, ya, itu kita bisa gunakan langsung saja adik-adik dikali 100%. Ya, 100% adik-adik. Persen itu kan artinya per 100. Jadi kalau kita kaliin 100/100 itu kan sama aja kembali ke bentuk awal ya. Nah, jadi paling gampangnya dikali 100% aja. Ini hanya cara lain ya. Kalau adik-adik maunya seperti yang di sini, mau diubahnya jadi per 100 itu mah enggak boleh banget. Ya, tapi di sini Kak Akidah mau pakai cara itu aja. Yang gampang ya. Nah, yang A 0,125 kita tulis di sini saja ya. 10A 0,125 itu kan mau diubah ke persen ya. Nah, maka kita boleh tuliskan 0,125 ini dikali 100% adik-adik ya. Kalau dikali 100 maka di sini komanya mundurnya 2 ya, karena nolnya kan ada 2 nih 100. Jadi mundurnya 2 adik-adik, 1 2. Jadi nanti di sini. Jadi jawabannya adalah 12,5%. Gitu ya, biar gampang. Berikutnya yang B 1,42. Nah, yang B 1,42 sama berarti 1,42 dikali 100%. Nah, di sini berarti kan tinggal mundur nolnya ya. Ini 100 kan ada 2, maka komanya mundur 2 angka. 1 2 berarti di sini komanya. Karena di sini udah nggak ada angka, berarti koma 0. Kalau koma 0 nggak usah ditulis adik-adik. Jadi ini adalah 142%. Gitu ya. Nah, berikutnya yang C 1/10. Nah, ini udah pecahan nih. Yang C 1/10 itu tinggal kita ubah 1/10 nggak diubah ya, dikali 100% adik-adik ya. Kalau dikali 100% ini tinggal kita coret nih, 1 ini 1 kali 10 berarti 10%. Nah, jadi 1/10 itu adalah 10%. Berikutnya yang D 1/4. Nah, di bawahnya ya 1/4 sama dengan berarti 1/4-nya dikali 100%. Gitu ya. Nah, ini cara paling efektif ya adik-adik ya, dikali 100% itu. Kenapa? Karena kalau misalkan hasil angkanya itu nggak bisa diubah menjadi 100, ini paling efektif ya. Jadi nanti bisa hasilnya koma-komaan bisa gitu ya. Jadi kalau kita harus mengubah per 100 misalkan nih 2/7 jadiin persen, nggak mungkin kita cari angka 7 dikali berapa biar jadi 100. Nanti atasnya juga jadi dikaliin dengan angka yang sama dengan angka yang dipilih tadi, itu kan susah ya biar jadi 107-nya. Nah, jadi ini paling efektif. Nah, ini 100 dibagi 4 adik-adik. 100 dibagi 4 itu adalah 25. Jadi 1 kali 25 adalah 25%. Gitu adik-adik.
Jelas ya? Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya. Terima kasih.